Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebentar saya adjust. Baik, dan kita bertemu lagi di hari Minggu. Ada sekolah Minggu dewasa di sini. Kita masih mau belajar tentang raja-raja. Jadi raja-raja ini raja-raja yang real tentunya. Ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, ini bukan cerita Cinderella atau Harry Potter atau apa begitu ya. Ini adalah sejarah. Ini benar-benar terjadi dan dituliskan untuk kita supaya kita belajar dari mereka semua ini. Ya, ada banyak sekali pelajaran. Kadang-kadang kita berpikir mereka kan raja, saya bukan, gitu kan? Saya bisa belajar apa dari mereka? Saya bukan raja hari ini. Ya, tapi memang kita bukan raja dalam pengertian politik hari ini. Tapi kita memiliki kesamaan dengan semua raja-raja itu, yaitu kita diberikan delegasi oleh Tuhan, gitu kan? Kalau raja, waktu itu Raja Israel, Tuhan delegasikan, kamu bertanggung jawab atas bangsaku. Ya. Nah, tapi kalau kita hari ini, Tuhan delegasikan juga, kita bertanggung jawab untuk sesuatu gitu. Minimal untuk diri kita sendiri. Ya, kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, minimal itu, minimal. Ya. Nah, ada yang Tuhan percayakan lebih, ada yang sudah jadi seorang ibu, ya, Tuhan percayakan mengurus anak juga. Ada yang sudah menjadi seorang bapak, ya Tuhan percayakan mengurus rumah tangganya. Ada istri, ada anak. Ada yang menjadi tuan. Ya, kalau dalam Alkitab ada tuan, ada hamba. Hamba disuruh tunduk pada Tuhan. Tuhan harus perlakukan hamba dengan baik. Ya, ada yang menjadi pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi semua sudah Tuhan berikan delegasi kepada kita masing-masing. Jadi kita bisa belajar dari raja-raja ini. Nah, hari ini kita ingin belajar dari seorang raja, ya, dan namanya Yoas. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ajak kita lihat dulu, ya, di ini. Sebenarnya kita bisa baca yang di raja-raja, sekaligus yang di Tawarik sebenarnya. Jadi ada dua ya, ada di raja-raja, ada di Tawarik. Yang di Tawarik lebih panjang. Jadi saya ajak kita baca yang di raja-raja saja. Ya, tapi nanti kita mungkin akan buka yang di Tawarik juga untuk lihat paralelnya. Coba kita lihat 2 Raja-Raja pasal 11. Oke, saya bacakan ya. Beberapa ayat di sini, silakan mengikuti. 2 Raja-Raja pasal 11 dari ayat 1. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, membawanya diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Ya, dia diamankan bersama dengan inangnya di kamar tidur, disembunyikan dari Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Yoas tinggal bersama perempuan itu selama 6 tahun dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 terdiri dari orang Kari dan para pengawal untuk datang menghadap dia di rumah Tuhan, yang mengikat perjanjian dengan mereka dan membuat mereka bersumpah di rumah Tuhan, lalu yang memperlihatkan anak raja itu kepada mereka. Ia memberi perintah pada mereka demikian, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini mengawal istana raja. Sepertiga lagi harus berada di pintu gerbang sur, dan sepertiga lagi di pintu gerbang di belakang para pengawal. Haruslah kamu mengawal istana secara bergantian. Kedua regu dari antara kamu, semua yang bertugas di sini pada hari Sabat, mengawal rumah Tuhan untuk melindungi raja. Oke ya, coba kita lompat sedikit karena ini panjang. Intinya lompat kayak 12. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan mahkota padanya dan memberikan hukum Allah padanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja dan mengurapinya. Sambil bertepuk tangan mereka berseru, hidup raja. Ketika Atalia mendengar suara ramai para pengawal rakyat, ia pergi menemui rakyat ke dalam rumah Tuhan. Ia melihat raja berdiri dekat tiang sesuai dengan kebiasaan, sementara para pembesar dengan para
peniup nafiri berada dekat raja. Seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Atalia mengoyak pakaiannya dan berseru, "Pengkhianatan, pengkhianatan." Tapi Imam Yoyada memberi perintah pada para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan pengawal. Siapa berpihak padanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata, "Jangan bunuh dia di rumah Tuhan." Mereka menangkapnya ketika ia masuk ke istana raja melalui jalan masuk kuda, dan di sanalah ia dibunuh. Oke, kita stop sampai situ dulu. Kita bersatu dalam doa. Ya, saya minta Pak Heri dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Engkau telah hantar kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, mengertikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada gembala kami Stephen dan kami sendiri Tuhan. Engkau berikan hikmat agar kami lebih mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan biar firman menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau pimpin dari awal sampai akhirnya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, kisah Raja Yoas di sini adalah kisah yang tentu secara historis sangat menarik. Ini bagaikan suatu kisah, suatu sejarah yang sangat-sangat menarik ya. Tapi ada banyak sekali pelajaran rohani yang kita bisa tarik di dalamnya. Tapi sebelumnya, saya ingin ingatkan kita tentang jalurnya dulu. Oke, masih ingat ya? Dinasti Daud. Coba kita ulut, masih pada hafal nggak ini? Dinasti Daud itu anak Daud, pasti tahu lah ya. Salomo. Habis itu Rehabeam. Nah, pada waktu Rehabeam inilah kerajaan pecah menjadi dua ya. Jadi ada Yerobeam sebelah sini. Oke, habis Rehabeam siapa? Abiam. Kadang-kadang disebut Abia juga. Abia. Kemudian setelah itu siapa lagi? Asa. Jangan putus asa. Habis Asa, Yosafat. Berarti ini sudah nomor berapa nih? Nomor 6 ya. 3, 4, 5, 6. Yosafat. Habis Yosafat adalah Yoram. Nah, habis Yoram adalah Ahazia. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah nanti anaknya Ahazia, yaitu Yoas. Ya. Tapi sebelum kita sampai kepada si Yoas ini, kita ingat dulu apa yang terjadi pada Ahazia. Ya kan? Karena paralel dengan ini, jadi kita nggak usah. Ini kan ada si Yerobeam di sini. Nah, tapi kita nggak usah lacak lagi semua. Nanti ada ininya urutannya. Tapi kita mulai dari sini. Nah, Omri, Ahab, Ahazia, kemudian juga ada Yoram. Nah, plus saudara mereka siapa? Atalia. Atalia ini yang akhirnya menikah dengan Yoram, ya, mengeluarkan si Ahazia ini. Oke. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Ingat, raja terakhir Yoram dibunuh oleh Yehu. Ya, akhirnya Yoram dibunuh oleh Yehu. Itu kita tahu, sudah kita bahas. Ya. Tapi Yehu bukan hanya membunuh Yoram, tapi membunuh siapa juga? Ahazia juga. Karena yang sudah kita lihat minggu lalu, waktu Yehu pergi membunuh Yoram di kota Israel, waktu itu Ahazia sedang berkunjung. Jadi Ahazia ini kan panggil Yoram ini paman dia. Ya, ini pamannya dia. Nah, jadi dia berkunjung. Dia adalah bagian dari keluarga Ahab. Dan Yehu membunuh Yoram dan membunuh Ahazia. Jadi dua raja sekaligus mati. Nah, yang terjadi selanjutnya di Israel kita sudah bahas minggu lalu. Yehu kemudian membasmi anak-anak Ahab yang lain, kemudian membasmi penyembah Baal dengan cara pura-pura mau menyembah Baal dan sebagainya. Itu yang terjadi di utara. Nah, terus di selatan gimana? Ini ceritanya seperti ini. Nah, di selatan, ingat selatan itu Yoram sudah mati, tapi Atalia masih hidup di sini ya. Atalia masih hidup. Dan kita baca bahwa ternyata Atalia membunuh semua keturunan
raja, membunuh semua keturunan Ahazia. Semua keturunan Ahazia dibunuh anaknya. Yang sangat luar biasa karena keturunan Ahazia itu sebenarnya siapanya Atalia? Cucunya, ya benar nggak? Ahazia ini kan anaknya Atalia. Jadi anaknya Ahazia adalah cucunya dia. Cucunya Atalia. Tapi dia membunuh semua cucunya sendiri, bukan cucu orang lain. Ya, ini semua cucunya sendiri dia bunuh. Kenapa dia membunuh semua cucunya? Karena dia pengen berkuasa. Karena kalau misalnya ada cucunya, maka yang akan menjadi berkuasa itu pasti cucunya. Karena Yehuda waktu itu sebenarnya tidak mengenal ratu, tidak mengenal raja perempuan lah istilahnya. Dan memang nggak bisa begitu. Jadi supaya dia tetap bisa berkuasa sebagai ratu, dia membunuh semua keturunan Ahazia, yaitu cucu dia sendiri. Berarti dia menguasai 2 kerajaan. Ya enggak juga, yang di sini kan udah dipegang Yehu. Ya. Dia nggak bisa, dia nggak punya kekuatan untuk kesini. Ya. Ini udah dipegang Yehu. Kalau Atalia kesini bakal dibunuh dia sama Yehu, karena dia keturunan Ahab juga, gitu. Ya. Dia nggak berani ke utara, gitu. Tapi dia pegang selatan. Ya. Nah, jadi di satu sisi kita melihat betapa mendalamnya efek kompromi yang dilakukan oleh Yosafat sebenarnya. Karena siapa yang menikahkan Yoram dengan Atalia? Yosafatlah yang menikahkan Yoram dengan Atalia. Dan ini adalah suatu langkah kompromi, suatu langkah yang sangat buruk, ya. Dan kita sudah bilang Yosafat sendiri masih dianggap raja yang baik. Dia mencari Tuhan, dia tidak menyembah berhala, ya kan? Dia respect kepada nabi-nabi Tuhan, dia mendengarkan nabi-nabi Tuhan. Tapi dia melakukan suatu kesalahan, suatu kompromi. Ya dengan Ahab begitu. Ya. Dan ternyata efeknya besar sekali. Walaupun mungkin belum terlihat di zamannya Yosafat itu sendiri, tetapi efeknya sampai ke anaknya, cucunya, bahkan cicitnya, sampai ke cicitnya. Ya, dan makanya kita bilang bahwa dampak ya kompromi itu kadang-kadang kita tidak bisa tutup mata. Kita tidak bisa mengecilkan, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Jadi ya memang bukan berarti kamu hilang keselamatan kalau kamu berbuat dosa atau kamu kalau kamu berkompromi, karena keselamatan kita kan karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Bukan berarti Yosafat bukan orang yang diselamatkan atau lain sebagainya. Ya, saya yakin Yosafat orang yang diselamatkan. Kita akan bertemu dengan dia di sorga nanti. Ya. Tapi dia membuat suatu kesalahan. Kesalahan dia itu berakibat lumayan fatal. Bahkan boleh dibilang seperti kayak udah memutus keturunannya sendiri. Nah, coba kita lihat di dalam misian kita dulu ya, sebelum kita lanjut lagi. Oke, latar belakang. Ini beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi. Yosafat adalah raja yang baik, tapi melakukan kompromi dengan cara menjadi besan dengan Ahab. Misian kita. Akibat tidak melakukan separasi ini, ya, anak cucu Yosafat menjadi terpengaruh oleh kejahatan keluarga Ahab. Nah, akhirnya cucunya yaitu Ahazia, cucunya Yosafat, Ahazia mati terbunuh oleh Yehu juga karena hubungan dengan Ahab. Nah, dia mati terbunuh, Ahazia mati terbunuh karena hubungannya dengan Ahab di sini. Oke, poin nomor 2, malapetaka melanda setelah matinya Ahazia. Karena Atalia, putri Izebel, ya, putri Ahab, ya pasti sih, ya kita nggak tahu persis dia putri Izebel bukan, tapi bisa jadi ya. Malah membunuh semua anak raja yang adalah cucunya sendiri, dan kita bilang diperlukan Anda menjadi seorang yang cukup
cukup monster ya untuk membunuh cucu kamu sendiri, gitu. Ya. Itu lumayan keji dan kejam, begitu. Artinya benar-benar motonya menghalalkan segala sesuatu demi ini. Bahkan sampai orang bilang penjahat pun seringkali sayang dengan anaknya sendiri gitu, cucunya sendiri, penjahat pun gitu. Yang biasa mafia gitu ya kan. Biasanya mereka masih sayang sama anak sendiri, sayang dengan cucu sendiri gitu. Ini cucu sendiri aja enggak gitu. Jadi ini di antara penjahat pun lebih jahat lagi nih. Gitu kan. Dan ini mengakibatkan keturunan Daud seolah-olah, makanya saya kasih dalam tanda kutip ya, keturunan Daud putus atau hilang. Jadi sepertinya tidak ada lagi yang bisa jadi raja itu dari keturunan Daud. Kan? Karena pada saat yang sama Yehu juga telah membunuh tentu dia membunuh Ahazia, tapi dia juga membunuh saudara-saudara Ahazia. Ya. Coba kita buka di 2 Raja-Raja 10. Kita lihat sini ya. Jadi ini ada ceritanya nih waktu itu. Oke. Nah, waktu si Yehu lagi asik-asik membunuh semua yang menentang dia waktu itu, ya termasuk keluarga Ahab, ya, keluarganya Ahazia dan lain sebagainya. Perhatikan 2 Raja-Raja 10 ayat 12. Oke. Kemudian Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet Eket, tempat pertemuan para gembala. Ia bertemu dengan siapa? Sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda, dan bertanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami sanak saudara Ahazia. Ya, kami datang untuk mengunjungi anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Nah, maksudnya mengunjungi anak-anak raja itu maksud mereka Yoram. Jadi mereka waktu itu belum tahu Yoram udah mati. Jadi Ahazia kan mengunjungi Yoram. Nah, terus ada saudaranya Ahazia. Jadi saudara Ahazia ini punya saudara nih. Saudara, oke ya, plus saudara. Kan dia yang jadi raja, tapi dia pasti punya saudara dong. Nah, dia punya saudara. Saudaranya Ahazia ikut gitu, belakangan ikut mau mengunjungi raja. Maksud mereka raja adalah Yoram, dan ibu suri. Maksud mereka ibu suri adalah Izabel. Nah, jadi sanak saudaranya Ahazia waktu itu pergi untuk mengunjungi Raja Yoram dan ibu suri yaitu Izabel pada waktu itu. Tanpa waktu itu mereka sadar bahwa ini sudah dibunuh sama si Yehu. Ya. Mereka sudah dibunuh oleh Yehu. Nah, datanglah. Nah, kira-kira Yehu berbuat apa sama mereka? Apa yaudah, sorry mereka sudah saya bunuh gitu. Balik gitu kan? Enggak. Dia enggak bikin seperti itu ya. Yang dia lakukan ayat 14, kata Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Mereka pun ditangkap hidup-hidup dan dibantai. Jadi lucu juga, ditangkap hidup-hidup tapi untuk dimatikan gitu ya. Kenapa harus hidup-hidup kalau gitu? Tangkap aja mati-mati juga nggak apa-apa. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Mereka pun ditangkap hidup-hidup dan dibantai dekat sumur Bet Eket. Semuanya 42 orang. Wow, bayangkan ya. Tidak seorang pun dari mereka dibiarkannya hidup. 42 orang, saudara. Jadi ini bisa berarti saudara kandung, saudara tiri. Karena ingat pada zaman itu banyak poligami ya. Jadi orang bisa jadi punya istri atau gundik lain selain dari Atalia. Ya, kalau Ahazia kan dari Atalia, ya kan? Yoram bisa jadi punya selir, ya gundik, punya istri-istri lain yang menghasilkan saudara-saudara, atau bisa juga sepupu dia lagi, gitu ya. Pokoknya sanak saudara dia. Oke, 42 orang mati dibunuh oleh Yehu. Jadi coba kita lihat ya. Yoram sudah mati, Ahazia sudah mati, saudara-saudara Ahazia mati semua. Oke, anak-anak Ahazia mati semua. Siapa lagi yang sudah mati? Ya. Mungkin 42 itu sama pengawal kali ya. Bisa jadi. Ya, tapi bisa juga memang ini aja apa? Sama saudara-saudaranya gitu ya. Oke, tapi bisa jadi sama pengawal juga ya. Itu satu kemungkinan ya.
termasuk kita bilang, coba kita buka 2 Tawarik 22 ayat 8. Oke. Jadi termasuk keponakan, jawabannya situ termasuk keponakan Ahazia. Jadi kalau ada saudaranya yang sudah punya anak juga dibunuh. Jadi di 2 Tawarik 22 ayat 8, ketika Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, didapatinya pembesar-pembesar Yehuda dan anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, mereka pun dibunuhnya. Ya, jadi itu mati dibunuh juga. Jadi kalau misalnya ini mereka mau mencari raja selanjutnya setelah dibunuh Atalia, dapat dari mana gitu? Mestinya kan raja selanjutnya anak Ahazia. Anak Ahazia sudah mati dibunuh. Oke, kalau Ahazia nggak punya anak, mestinya saudaranya jadi raja. Saudaranya juga sudah mati dibunuh. Dengan keponakannya sudah mati dibunuh juga. Jadi kayak habis lenyap gitu. Oke, nah yang satu kali lagi, bagaimana dengan pamannya Ahazia? Kalau gitu, kan anaknya udah nggak ada, saudaranya nggak ada, keponakannya nggak ada, begitu pamannya ada nggak? Ternyata nggak ada juga. Kenapa Ahazia tidak punya paman lagi? Nah, ingat 2 Tawarik 21 ayat 40. Waduh, salah. Bukan ayat 40, ayat 4. Ya, 2 Tawarik 21 ayat 4. Apa dikatakan di situ? Sudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan pokok kedudukannya, ia membunuh apa katanya? Semua saudaranya. Jadi Yoram sudah membunuh semua saudaranya supaya tidak bisa bersaing dengan dia untuk menjadi raja. Padahal nggak ada yang mau bersaing juga sih. Jadi keturunan Yosafat itu benar-benar kayak udah habis semua. Ya. Gara-gara menantu dia. Menantu yang diambil, ya kan? Anak dia dibunuh oleh anaknya sendiri, semua saudaranya mati. Yang ini dibunuh Yehu semuanya, yang sini dibunuh Atalia. Jadi sepertinya, nah kita tahu tentunya, kita sudah baca, sebenarnya masih ada satu. Ini kayak jalan penyelamat aja gitu si Yoas ini. Tapi maksudnya gini, Yoas ini kan tersembunyi. Waktu itu sebelum dia disingkapkan, cuma ada beberapa orang yang tahu Yoas ini eksis. Dikira dia sudah mati. Jadi dilihat dari eksternal, sepertinya udah putus, udah lenyap semuanya. Gitu, ya. Dilihat dari eksternal bagi orang yang tidak tahu bahwa ada sisa satu Yoas ini. Dan kita berkata cuma tinggal satu ini kan bahaya sebenarnya. Tinggal satu loh, tinggal Yoas saja. Tapi kita melihat bagaimana tindakan kompromi Yosafat membahayakan bahkan kelangsungan dari dinasti Daud itu sendiri. Ya, keberlangsungan dari dinasti Daud itu terancam oleh karena apa yang dia lakukan. Ya, itu satu pelajaran yang sangat ini ya. Itu masuk dalam poin nomor 3 kita. Ya, dampak dari kompromi kecil ternyata sangat besar bertahun-tahun kemudian, dan secara manusiawi keturunan Daud semestinya punah. Ya. Belum selesai. Belum saya. Belum termasuk itu. Saudara Ahazia Telah membunuh saudara-saudara Ahazia termasuk keponakan Ahazia. Sedangkan Ahazia sendiri tidak memiliki paman lagi karena sudah dibunuh oleh Yoram. Ya. Sudah dibunuh oleh Yoram. Ya. Oke, jadi poin nomor 3, dampak dari kompromi kecil ternyata sangat besar bertahun-tahun kemudian. Dan secara manusiawi keturunan Daud semestinya sudah punah. Ya, secara manusiawi sudah punah. Keturunan Daud sudah punah. Oke, tetapi Tuhan masih memelihara apa? Perjanjiannya. Ya, Tuhan masih memelihara perjanjiannya. Kenapa Tuhan? Perjanjian apa yang dimaksud? Coba kita buka di 2 Samuel. Namanya perjanjian Daud.
Kita buka 2 Samuel pasal 7. Sini. Janjian garam itu. Kita lihat 2 Samuel pasal 7. Oke, coba kita lihat. Terutama di ayat yang ke-16. Sebenarnya perjanjian ini lumayan panjang. Ya, mulai dari ayat 5 sebenarnya ya, firman Tuhan. Tapi puncaknya ada di ayat 16. Keluarga dan kerajaan. Apa kalau bahasa Indonesia? RTB 1 apa? Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan berjanji bahwa dinasti Daud tidak akan lenyap. Dinasti Daud tidak akan lenyap. Ya. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Daud. Bahkan kalau dalam TB2 dia pakai istilah dinasti. Kalau dia punya TB2. Jadi kalau TB1 kan tadi keluargamu dan kerajaanmu ya. TB2 dinastimu dan kerajaanmu. Ya, dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya. Nah, kita tahu bahwa perjanjian ini akan digenapi ujung-ujungnya pada diri Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ada di jalur ini nanti, ya. Tapi kalau misalnya belum sampai kepada Tuhan Yesus saja udah gagal kan, putus dong. Habis. Ya, nah, semua ini kan akan mengacu pada Tuhan Yesus. Ya. Tapi ini sekarang belum nyampe Tuhan Yesus nih, ya. Baru tengah jalan. Dan sepertinya sudah lenyap, begitu dari sudut pandang manusia. Tapi, nah ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama tadi kan kompromi sangat bahaya ya. Tapi pelajaran kedua adalah janji Tuhan sebenarnya tidak pernah mungkin gagal. Ya. Walaupun kelihatannya seperti gagal, seperti gagal. Oh Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa tahta Daud tidak akan putus? Ini sekarang putus ini. Yang jadi raja bukan keturunan Daud lagi. Jadi ratu adalah Atalia, ini adalah anaknya Ahab. Jadi ini dari dinasti Omri bahkan. Ya. Jadi janji Tuhan gagal gitu. Tapi tidak mungkin. Walaupun belum bisa dijelaskan. Ya, kadang-kadang pengetahuan kita manusia terbatas. Kalau misalnya ada satu orang di sini, satu orang yang beriman, ya, orang Yehuda. Dia baca firman Tuhan, tapi dia bertanya-tanya, dia bingung, Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa dinasti Daud akan kokoh selama-lamanya? Kok sekarang hilang Tuhan? Ya, dia mungkin untuk sementara waktu nggak bisa jelasin. Gitu. I don't know. Ya, saya tidak tahu menjelaskannya bagaimana. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu antara Yoas berumur 1 tahun sampai 7 tahun itu, yang dimana dia masih sembunyi dan gak ada orang yang tahu gitu. Aku tidak tahu Tuhan. Aku nggak tahu. Gimana menjelaskannya? Kita tanya sama Tuhan kan. Tuhan, bagaimana dengan janjimu ini? Tapi imam dia tetap tekun. Imam besarnya waktu itu kan namanya Yoyada inilah yang sembunyikan si Yoas. Jadi yang tahu cuma segelintir orang. Yoyada, ya. Nah rupanya Yoyada ini menikah dengan saudarinya Ahazia. Jadi kalau yang perempuan nggak dibunuh rupanya, yang laki aja dibunuh. Ya. Jadi ada saudarinya Ahazia, dan lagi pula dia udah nikah sama Yoyada. Nah ini Yoseba atau kalau di Tawarik sebenarnya Yosabat ya, sama aja variasi nama saja. Jadi dia menikah dengan Yoyada ini menikah dengan saudarinya Ahazia. Nah, jadi ya, Yoseba ini mereka lah yang selamatkan si Yoas sebenarnya. Ya, dan yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa janji Tuhan tidak mungkin gagal. Janji Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, tentu ada janji Tuhan yang kondisional. Lalu kalau kita tidak memenuhi syaratnya, lalu Tuhan tidak lakukan, ya kita nggak bisa bilang Tuhan gagal karena memang kita tidak memenuhi syaratnya. Kan? Nah, contohnya Tuhan bilang sama Israel, kalau kamu taat padaku, aku akan memberkati kamu. Kalau misalnya Israel nggak taat, lalu Tuhan tidak berkati mereka, ya itu bukan janji Tuhan gagal berarti. Ya kan? Ya memang kamu nggak memenuhi syarat yang Tuhan kasih.
Atau Tuhan bilang misalnya kalau kamu percaya padaku, aku akan selamatkan kamu. Ya. Lalu ada orang yang tidak percaya Tuhan lalu nuntut Tuhan selamatkan, ya nggak bisa. Ya. Tapi ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan sebagai bentuk program Dia. Program Dia, jadi ini pasti terlaksana. Dan itu kita sebut janji-janji Tuhan yang tidak bersyarat. Dan itu tidak mungkin gagal. Nah, ini kan PL. Saya ingin tarik signifikansinya di PB. Kan? Ya, ini PL. Nah, di PL Tuhan bilang kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir. Oke. Di PB apa yang Tuhan katakan tidak akan dibinasakan? Coba kita buka Matius 16. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Matius pasal 16 ayat 18 bunyinya apa? Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan dari batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi institusi jemaat Tuhan itu Tuhan jamin tidak akan pernah dihancurkan selama masa gereja. Ya. Tidak akan pernah dihancurkan institusi eklesia. Ya. Nah, ada nggak gereja-gereja yang runtuh akhirnya? Ya ada. Ya. Tapi tidak mungkin sampai hilang total. Sama seperti keluarga Daud. Ada nggak yang mati? Ya ada pasti. Banyak yang bahkan mati. Tapi Tuhan jaga tidak mungkin sampai punah. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang benar itu tidak mungkin akan punah sepenuhnya. Bisa nggak ada gereja yang benar di suatu lokasi yang lama-lama hilang? Bisa. Mungkin gereja itu berubah, mungkin dia mengalami penganiayaan di situ atau lain sebagainya, lalu dia hilang di tempat itu, bisa. Tapi institusi eklesia Tuhan, ya, secara keseluruhan tidak mungkin punah. Dan itulah yang membantu kita untuk memahami sejarah gereja. Karena kita kaum Baptis, kita melihat sejarah kekristenan itu dengan cara yang unik, dengan cara iman. Karena kita percaya kitalah gereja yang benar. Dari mana? Bukan primernya itu berdasarkan sejarah, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kita adalah gereja yang benar karena gereja kita sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya kita hanya membaptis orang yang percaya. Itu adalah salah satu ciri khas gereja benar. Kalau membaptis bayi itu bukan gereja benar. Nah, tetapi kadang-kadang mereka mau bilang, mereka mengklaim ya, misalnya gereja Katolik katanya. Mereka klaim Katolik itu mulai dari kapan menurut mereka? Dari Petrus. Ini mereka bilang Petrus adalah paus pertama mereka. Oke, Katolik dari Petrus. Dan kami punya sejarah. Walaupun ini perlu dipertanyakan sih dari Petrusnya, ya. Tapi kami punya sejarah sudah 2000 sekian tahun sekarang. Ortodoks punya klaim yang sama. Ya. Walaupun sebenarnya Katolik dan Ortodoks ini tadinya satu lalu tengah-tengah pecah sebenarnya. Ya waktu kerajaan Romawi pecah dua, yang barat jadi Katolik, yang timur jadi Ortodoks. Sebenarnya sebuah Ortodoks timur. Yunani itu ya. Ortodoks Yunani. Tapi intinya mereka berdua sering memakai klaim dari sejarah. Kami sudah punya sejarah. Bapak gereja. Ya, kami punya sejarah katanya. Kami sudah eksis dari kapan-kapan. Kalian punya ini baru punya. Ya, jadi itu klaim mereka. Ya. Nah, kita ingat di tahun abad 16 century ya, abad ke-16
terjadi yang namanya Protestan. Ya, Martin Luther, John Calvin dan sebagainya, mereka adalah kaum Protestan. Nah, ironisnya kaum Protestan ini sebenarnya masih sama dengan Katolik dan Ortodoks dalam pengertian membaptis bayi, sebenarnya masih sama gitu. Mereka baptis bayi juga gitu. Cuman mereka memprotes. Nah, yang sering dipakai oleh Katolik dan Ortodoks adalah kalian kaum Protestan, ya, Lutheran, Reform, Presbyterian, apalagi Metodis, Anglikan, gereja Inggris, kalian itu tidak mungkin gereja yang benar katanya. Kenapa? Lo gereja yang benar kok baru mulainya abad 16. Nah, ini argumennya mereka. Gereja yang benar kok baru mulainya abad 16. Mestinya dari abad pertama dong. Kan yang Tuhan dirikan gereja yang benar katanya. Lalu kenapa kalian baru muncul abad 16 kalau kalian gereja yang benar? Jadi dari namanya ini udah kalah angin gitu. Protesnya kan berarti ada yang untuk diprotes gitu kan. Jadi dia keluar dari Katolik. Nah, ini yang sering diargumenkan oleh kaum Katolik dan Ortodoks. Jadi mereka bukan berargumen menggunakan firman Tuhan. Saya gereja yang benar karena saya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau ditarik begitu, ngaco-ngaco mereka. Ada doa pada Maria, ada doa kepada Santo Santa, ada purgatory, semua yang nggak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau mau standarnya pakai Alkitab, dia nggak bisa bersaing, sehingga dia larikan ke masalah sejarah. Enggak, kami yang sudah dari kapan-kapan. Nah, bagaimana kita menghadapi? Makanya kita bilang kalau kaum Protestan itu memang kayak kejepit di tengah, dia nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang dia keluar dari Katolik. Bahkan Martin Luther dan segala macam pun mereka waktu bayi dibaptis Katolik dan mereka tidak pernah menyangkal baptisan bayi mereka. Nah, tapi beda kalau argumen itu mereka pakai kepada kaum baptis. Karena kita bilang kaum baptis itu sebenarnya bukan kaum Protestan. Nah, ini yang orang baptis harus pahami. Nah, di Indonesia kalau KTP itu kan ada dua, Katolik atau ya Protestan. Tapi saya puji syukur dia nggak bilang Protestan, dia bilang Kristen aja. Ya, Kristen. Kristen ya. Tapi dalam pemahaman umum Kristen itu maksudnya Kristen Protestan. Jadi sering tanya kamu itu Katolik atau Protestan katanya. Nah, sebenarnya saya bukan Katolik atau bukan Protestan. Saya baptis, Kristen sih oke lah, kita nggak masalah dengan istilah Kristen, kan? Saya kaum baptis, nah banyak sekali orang Kristen, nggak usah ngomong non Kristen udah jelas nggak ngerti gitu kan? Orang Kristen sendiri saja tidak paham, dan bahkan ada banyak orang baptis pun yang tidak paham. Ya, banyak orang baptis tidak paham bahwa kita sebenarnya bukan Protestan. Kadang disebut Nasrani. Ya, Nasrani itu beda lagi ya. Nasrani itu kan ya pengikut si orang Nazaret itu. Jadi saya sebut Nasrani ya. Nah, baptis itu ada di mana? Baptis itu dari dulu itu ada di luar. Nah, baptis itu ada di luar. Ini kan gereja baptis. Nah, gereja baptis. Nah, kita bilang dulu namanya Anabaptis 4 dulu. Nah, sekarang sebutnya baptis. Nah, lalu pernah dulu ada namanya kaum Waldensis. Ya, dan macam-macam lagi. Ini kita belajar di sejarah baptis. Tapi, saya bilang, mereka sering mengklaim ini kan kelompok-kelompok ini kan tersebar-sebar gitu. Bukan satu organisasi yang terus-menerus ada. Ya. Bukan suatu kayak sesuatu yang bisa kita lacak nih gitu. Berantai. Ya, berantai tok gitu kan. Nah, sampai ke sini gitu. Enggak. Kok kamu bisa mengklaim seperti ini katanya? Nah, kita bilang prinsipnya itu sama. Kenapa kita percaya kaum baptis adalah gereja yang benar? Argumen kita argumen Alkitab. Karena kaum baptis hari ini cocok dengan Alkitab. Loh, kalau kamu cocok dengan Alkitab, di mana kamu di abad sekian? Ya, koneksinya. Di abad 13. Di mana kamu di abad 13? Di mana kamu di abad 11? Dan lain sebagainya. Oke, kadang-kadang kita bisa jawab, oh, waktu abad 15 dulu kami sering disebut Anabaptis. Sama. Ya, atau di abad. Tapi ada juga gap-gapnya di mana kita tidak tahu. Ya. Tetapi kita bilang ini tidak menggoyahkan iman kita.
Kenapa? Karena intinya kita pegang depan dan belakangnya. Yang Alkitab gambarkan itu gereja yang benar kan? Gereja apa? Gereja yang Tuhan Yesus dirikan dan kemudian rasul-rasul. Jadi gereja yang Tuhan Yesus dirikan plus rasul-rasul ini kan yang digambarkan dalam Alkitab. Mereka hanya membaptis orang percaya. Contohnya, satu poin aja nih ya. Mereka hanya membaptis orang percaya. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang membaptis hanya orang percaya sebagaimana Tuhan Yesus dan para rasul. Dan kami hari ini sama, jadi kamilah gereja yang benar. Nah, di tengah-tengahnya ini kami ada tahu banyak yang ini, tapi kami tidak perlu untuk menunjukkan suatu kronologi yang harus bisa dilacak seperti itu, tidak perlu. Kenapa? Karena kami tahu seperti Yoas dan seperti keturunan Daud di sini, ada saat-saatnya di mana orang akan bertanya, di mana keturunan Daud itu? Sebenarnya ada, cuma kamu nggak tahu aja, benar nggak? Yoas kan ada di sini. Cuman ada saat-saatnya dia tersembunyi karena penganiayaan, karena mau dibunuh sama si Atalia, gitu. Dia tersembunyi, ya. Dia tersembunyi, tapi dia ada, walaupun dari luar ada banyak orang nggak tahu. Mana keluarga Daud? Mana selanjutnya gitu? Nggak tahu. Baru sesaat kemudian nanti pada saatnya dia muncul lagi. Gitu. Maka demikian juga, yang penting kita pegang depannya. Gereja yang benar, yang Tuhan Yesus dan para rasul itu seperti apa? Track seperti ini. Lalu kita sama nggak dengan mereka gitu? Itu aja patokan kita. Pak, pernah itu Pak, saya begitu Pak, saya jelaskan ke orang lain Pak ya. Katolik. Tapi sebenarnya tuh Pak saya kan bela sendiri tuh. Dia benar tuh. Dia benar apa itu Pak? Dia benar tuh. Ya, jadi ya ini harus dipahami, ya, harus dipahami bahwa yang penting argumen kita argumen Alkitabiah dan argumen iman bahwa Tuhan pernah berkata bahwa gerejanya yang benar itu tidak akan dikuasai oleh alam maut. Saya mungkin tidak bisa jelaskan pada tahun, kamu random aja, tahun 875 gereja yang benar yang mana? Enggak. Emang udah ada namanya gereja baptis waktu itu? Ya belum tentu namanya gereja baptis. Siapa tahu namanya lain lagi gitu kan? Dan saya juga nggak bisa, belum tentu bisa tunjukkan ke kamu juga sih, maksudnya, oh ini loh gerejanya alamatnya di sini gitu kan, gembala sidangnya ini gitu. Belum tentu saya bisa berkata seperti itu, tapi saya tidak perlu, karena saya punya iman. Oh, sekalipun saya nggak tahu urut-urutan rantainya, tapi ini ada. Copyrightnya asli. Ya, yang penting saya pastikan aja saya sama dengan ini. Yang penting saya sama dengan ini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul dalam segi doktrin. Oke, waktu kita habis ya. Jadi ini harus dipahami. Ini pelajaran besar, Mas John. Saya dengar gereja baptis juga denominasi banyak. Ya. Maka bukan satu. Enggak semua yang pakai nama baptis itu benar memang. Enggak semua, memang kita bilang enggak semua gitu, ya. Jadi makanya ya tetap harus harus diteliti. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya, minta Pak Ronald. Mari kita bisa dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada hari ini yang dibawakan oleh Gembala Stephen. Kami boleh berbuka ya Tuhan, dan kami mengucap syukur buat hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada Gembala Stephen, dan kami berdoa agar kami bisa melakukan aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari setelah kami mengetahui kebenaran tersebut. Terima kasih ya Tuhan, sertai kebaktian yang akan berhubung yang akan berlangsung sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.